warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dapat mengikuti pembelajaran kita seperti biasanya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, semoga anak-anak ibu tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk materi pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar mengenai indahnya berpuisi bab 4. Nah, anak-anak ibu semuanya boleh buka buku paket kalian, bab 4, materi mengenai indahnya berpuisi. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, adapun kompetensi dasar yang harus dicapai oleh kalian yang pertama itu 3.7, mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengar atau dibaca. Yang kedua, 4.7, menyimpulkan unsur-unsur pembangun dan makna teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Nah, adapun tujuan setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan kalian itu mampu untuk yang pertama, menjelaskan pengertian, jenis, dan teks puisi yang dibaca. Yang kedua, menyebutkan dan menjelaskan unsur-unsur pembangun teks puisi yang didengar dan dibaca. Yang ketiga, mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi yang didengar dan dibaca. Dan yang keempat, menampilkan dan menyimpulkan unsur-unsur pembangun teks puisi yang dibaca dan didengar. Nah, sebelumnya anak-anak sudah pernah mendengar kata puisi belum? Pasti sudah dong, karena di SD pasti sudah belajar juga mengenai puisi, di kelas 7 juga pasti sudah mengenai puisi juga kan kalian belajarnya. Nah, jadi di sini ibu mau bertanya, apa ada di antara kalian yang mengetahui apa itu puisi? Tidak ada? Ya udah, kalau tidak ada langsung saja ibu jelaskan, tolong disimak dan dipahami ya. Nah, puisi merupakan ragam sastra yang terikat oleh unsur-unsurnya seperti irama, mantra, rima, baris, dan bait. Nah, puisi juga dapat dikatakan sebagai ungkapan emosi, imajinasi, ide, pemikiran, irama, nada, dan kata-kata. Nah, puisi juga adalah ungkapan yang memperhitungkan aspek-aspek bunyi di dalamnya. Nah, biasanya di puisi ini diungkapkan dengan teknik tertentu, sehingga nanti dapat membangkitkan pengalaman tertentu dalam diri pembaca atau pendengarnya. Setelah kita membahas pengertian puisi, puisi juga punya jenis-jenisnya. Nah, apa saja sih jenis-jenis puisi? Yang pertama, puisi itu terdiri atas puisi lama dan puisi modern. Nah, puisi lama ini umumnya anonim atau tidak diketahui penyairnya. Puisi lama ini memiliki ciri terikat pada beberapa kriteria seperti jumlah baris tiap bait, jumlah kata tiap baris, rima, atau persamaan bunyi dan irama. Nah, puisi lama dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain pantun, syair, talibun, mantra, dan gurindam. Nah, puisi modern adalah bentuk puisi yang tidak lagi terikat oleh aturan jumlah baris, rima, atau ikatan lain yang umumnya digunakan dalam puisi lama. Nah, puisi modern atau puisi bebas ini biasanya muncul pada angkatan 45 yang dipelopori oleh Chairil Anwar. Puisi modern tidak mengutamakan bentuk atau banyak baris dalam satu bait dan irama atau persajakan, tetapi ia lebih mengutamakan pada isi puisi itu sendiri. Nah, selain jenis puisi yang tadi, ada lagi nih jenis puisi yang lain, yaitu berdasarkan cara penyair mengungkapkan isi atau gagasan yang hendak disampaikan. Puisi itu dibedakan lagi menjadi puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. Nah, puisi naratif adalah puisi yang digunakan untuk menyampaikan suatu cerita. Nah, puisi ini dibedakan menjadi epik, romansa, dan balada. Selanjutnya itu ada puisi lirik. Nah, puisi lirik ini adalah puisi yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan pribadi penyair. Nah, puisi ini dibedakan lagi menjadi elegi, serenada, dan ode. Selanjutnya itu ada puisi deskriptif. Nah, puisi deskriptif adalah puisi yang mengemukakan tanggapan atau kesan penyair terhadap suatu hal atau keadaan. Nah, tanggapan atau kesan tertentu ini biasanya berupa kritik ataupun sindiran, sehingga puisi ini disebut dengan puisi ironi atau satire. Oke anak-anak, setelah penjelasan Ibu panjang lebar tadi mengenai pengertian dan jenis puisi, apakah ada anak-anak yang ingin bertanya?
Nah, jika anak-anak tidak ingin bertanya, Ibu anggap anak-anak sudah paham mengenai materi yang Ibu ajarkan. Oke, selanjutnya kita akan membahas struktur puisi. Nah, struktur yang ada di karya puisi ini mencakup struktur fisik dan struktur batin. Nah, struktur fisik ini adalah media untuk mengungkapkan makna yang hendak disampaikan penyair. Nah, struktur fisik ini meliputi yang pertama diksi, atau pilihan kata yang digunakan agar memiliki kesan indah dan dapat menyampaikan maksud penyair. Yang kedua ada pencitraan, yaitu susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Nah, hal ini membuat pembaca seolah-olah merasa mendengar atau melihat sesuatu yang diungkapkan oleh penyair. Selanjutnya majas, yaitu bahasa yang digunakan penyair untuk mengatakan sesuatu dengan cara membandingkan dengan benda atau hal lain. Nah, majas ini adalah figuran yang menyebabkan puisi menjadi prismatik atau memiliki banyak makna. Selanjutnya itu ada rima. Rima ini adalah persamaan atau pengulangan bunyi. Nah, rima inilah yang memberikan kesan merdu, indah, dan mendorong suasana yang dihendaki oleh penyair. Nah, rima ini bisa berupa pengulangan bunyi konsonan dari kata-kata yang berurutan hingga vokal dalam deretan kata. Nah, persamaan bunyi ini terdapat di setiap akhir baris. Selanjutnya ada ritma. Ritma ini adalah berbentuk pada kata atau bunyi, panjang pendek, keras lemah yang mengalir secara teratur sehingga membentuk keindahan. Selanjutnya itu ada tipografi. Nah, tipografi ini biasanya tepi kanan dan tepi kiri pada baris puisi. Oke, selanjutnya di puisi juga ada struktur batin. Nah, unsur batin pada puisi yang pertama itu ada tema, ada perasaan, ada nada, dan ada amanat. Tema ini tentunya melengkapi keseluruhan puisi. Nah, tema merupakan pokok atau subjek mater yang dikemukakan oleh penyair. Nah, ungkapan tersebut jelas bahwa tema merupakan sebuah atmosfer dari sebuah puisi. Oleh sebab itu, untuk menafsirkan tema dalam sebuah puisi haruslah ditafsirkan secara utuh. Yang kedua, itu perasaan. Perasaan penyair dalam menciptakan puisi itu ikut diekspresikan dalam dihayati saat pembacaan puisi. Nah, hal tersebut dituturkan penyair secara berbeda dan hasil puisi yang diciptakan pun berbeda. Yang ketiga, ada nada dan suasana. Nah, nada dalam puisi disesuaikan dengan isi yang hendak disampaikan, baik itu berupa nasihat, kritik, dan sindiran. Nah, seiring kali puisi bernada santai seperti dalam puisi-puisi Bling, kemudian suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi tersebut atau psikologis yang timbul terhadap pembaca. Nada dan suasana ini saling berhubungan, karena nada puisi menimbulkan suasana terhadap pembacanya. Misalnya, nada duka dapat menimbulkan suasana iba bagi pembaca. Nah, untuk kalian semuanya, Ibu kan sudah menjelaskan nih unsur batin dan unsur fisik yang ada di dalam puisi. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan ditanyakan ya. Jika sudah paham, ya lebih bagus lagi. Jadi, ketika Ibu memberikan tugas, kalian dapat mengerjakannya dengan baik. Nah, jika tidak ada yang ingin bertanya, Ibu sudah mengirimkan link Google Classroom di WhatsApp. Jadi kalian boleh mengakses Google Classroom. Di dalam Google Classroom itu, Ibu sudah memberikan tugas. Tugasnya berkaitan dengan unsur-unsur pembangun teks puisi. Nah, kalian kerjakan. Jika tidak paham dengan apa yang Ibu tugaskan itu, kalian silahkan tanyakan langsung kepada Ibu. Oke? Nah, untuk materi kali ini, langsung saja Ibu simpulkan bahwa unsur-unsur puisi itu meliputi majas, irama, kata-kata konotasi, dan kata-kata berlambang. Nah, unsur tersebut itu berfungsi sebagai unsur fisik puisi, yakni unsur yang dapat dikenali oleh langsung si pembaca karena sifatnya tersurat. Nah, ada pula unsur batin, yakni unsur yang tersembunyi di balik unsur-unsur fisik. Untuk menemukannya, kita juga harus memahami puisi itu dengan baik. Nah, demikian baru kita bisa meliputi unsur-unsur itu seperti tema, amanat, perasaan, dan nada. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga untuk pertemuan selanjutnya kalian tetap antusias dalam mengikuti pembelajaran. Baik, Ibu sudahi pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.